Alex Telles menghabiskan musim dengan status pinjaman bersama Sevilla dan mengamankan gelar Liga Eropa sepanjang waktunya di Spanyol. Dia akan kembali ke Carrington dalam beberapa minggu mendatang, tetapi diperkirakan akan pergi lagi selama musim panas, dan United berharap dapat menghasilkan sejumlah dana dari penjualan sang bek. Sepanjang musim lalu, pemain Brasil itu tampil 23 kali sebagai starter di semua kompetisi untuk tim Spanyol dan 15 lainnya sebagai pemain pengganti. Sevilla tidak tertarik mempermanenkannya. Flamengo dan Benfica menjadi peminat serius baginya, meski FC Porto juga mempertimbangkan menariknya kembali. Kembali ke Portugal berarti dia dapat melanjutkan karir di Eropa. Menurut Torcedores, Benfica berharap mendapatkan Telles dengan kontrak pinjaman 1 tahun sebelum mengontraknya secara permanen ketika kontraknya berakhir pada 2024. United diyakini menentang opsi ini karena itu berarti mereka tidak menerima dana untuk transfernya. Pembicaraan diharapkan berlangsung antara kedua klub dalam beberapa minggu mendatang. Sementara itu, The Athletic melaporkan kabar David De Gea yang membuat sejumlah fans sedih. De Gea awalnya direncanakan tetap bersama klub setelah menandatangani kontrak baru yang memuat pengurangan drastis pada gaji lamanya. Namun, klub kemudian mencabut tawaran itu dan mengajukan proposal baru dengan gaji yang lebih rendah dari penawaran pertama. Hal inilah yang membuat pemain berusia 32 tahun itu kecewa dan belum menandatangani persyaratan terbaru. Sekarang bisa pergi secara gratis ketika kontraknya berakhir pada 30 Juni 2023. Laporan tersebut membuat marah beberapa penggemar yang yakin Setan Merah telah menangani situasi tersebut dengan buruk. Ten Hag tampaknya menginginkan pergantian kiper utama, tetapi pendekatan United yang kejam terhadap De Gea dapat menghasilkan perpisahan yang pahit. Manchester United akhirnya bersedia diskusi tatap muka dengan Chelsea mengenai proses penawaran yang berlarut-larut untuk transfer Mason Mount. The Athletic melaporkan pada akhir pekan lalu bahwa United telah meninggalkan negosiasi, meninggalkan tawaran 50 juta pound plus tambahan 5 juta pound di atas meja. Chelsea segera membalas tawaran ini dengan menawarkan diskon 58 juta pound plus tambahan 7 juta pound. United menjadi frustrasi atas tuntutan berlebihan klub London. Menurut The Telegraph, petinggi di Old Trafford menggunakan kepindahan Mateo Kovacic ke Manchester City seharga 25 juta pound sebagai pembenaran, menolak permintaan Chelsea sebesar 65 juta pound untuk Mount. Gelandang tengah asal Kroasia itu berada di posisi yang sama dalam hal kontrak dengan rekan setimnya. Setelah beberapa laporan tentang United menjauh dari Mount, kabar bahwa MU berdiskusi dengan Moises Caicedo mulai beredar. Caicedo, yang merupakan salah satu pemain terbaik di Liga Premier musim lalu, akan menelan biaya sekitar 80 juta pound. Ini 20 juta pound lebih mahal dari harga Mount, tetapi ia 3 tahun lebih muda dari pemain Inggris itu dan memiliki sisa kontrak beberapa tahun di Brighton. Sekarang Fabrizio Romano telah mengkonfirmasi bahwa United siap untuk duduk bersama Chelsea untuk menyelesaikan proposal ketiga mereka untuk Mount. Negosiasi tatap muka ini dianggap sudah siap sebelum minat Caicedo mulai menggelembung. Direktur sepak bola John Murtough tampaknya menghidupkan kembali pembicaraan langsung ini. Romano menyatakan bahwa kedua klub akan duduk dalam 48 jam ke depan dan pembicaraan akan selesai pada hari Kamis dengan jadwal pertemuan ditetapkan untuk menghasilkan keputusan akhir. Wartawan yang berbasis di Amerika, Ben Jacobs, yang baru-baru ini mendapatkan pujian karena update tentang situasi pengambil alihan yang tampaknya tepat dan menyeluruh, mendukung laporan Romano. Menurut Jacobs, Manchester United belum meninggalkan Mason Mount dan akan ada pembicaraan antar klub lebih lanjut minggu ini. United tidak pernah mau membayar lebih dari 60 juta pound untuk Mount. Secara pribadi, Mount mendesak klub untuk pindah ke Old Trafford, tetapi belum mengajukan permintaan transfer resmi atau mempublikasikan pendiriannya. Kelompok supporter Manchester United
The 1958 mengorganisir protes di luar Megastore Club, bertepatan dengan peluncuran jersey baru klub. The 1958 telah menegaskan kembali sikap mereka terhadap Glazers setelah protes hari Selasa di Old Trafford. Fans The Reds berkumpul di luar pintu masuk ke Megastore di Old Trafford untuk mendesak pemilik Amerika untuk menjual United. Pada bulan November, Glazers mengumumkan bahwa mereka sedang mencari investasi lebih lanjut di klub yang dapat mencakup penjualan penuh. Sejak itu, kemajuan berjalan lambat dengan munculnya Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dan Sir Jim Ratcliffe sebagai dua kandidat utama untuk membeli The Reds. Protes The 1958 bertepatan dengan peluncuran seragam kandang baru United untuk musim 2023-2024. Dan tema di antara mereka yang memprotes adalah menghentikan sumber dana keserakahan Glazers. Toko itu ditutup sementara pada awal protes tetapi kemudian dibuka kembali. The 1958 memberikan reaksi mereka terhadap protes tersebut. Mereka menyatakan akan terus melancarkan aksi sampai Glazer benar-benar lenyap dari klub. Setan Merah secara resmi meluncurkan seragam baru mereka untuk musim depan yang akan dikenakan oleh pasukan Erik ten Hag untuk mencari lebih banyak trofi. Namun, penggemar United tidak dapat membeli kaos dengan nama Mason Greenwood di bagian belakang. Melalui kit yang luar biasa ini, Adidas menghormati identitas budaya dan kekayaan warisan Manchester. Pola yang berani dan mencolok secara harmonis menghiasi kanvas terutama berwarna merah. Sementara lambang klub dan logo Adidas dengan elegan menghiasi bagian dada dengan warna putih. Melengkapi desainnya, kerah leher kru rajut datar bergaris, dihiasi dengan warna klub ikonik merah, putih, dan hitam, menambah sentuhan kemahiran. Mawar merah melambangkan rasa bangga yang mendalam di dalam masyarakat Manchester, yang selamanya terkait dengan sejarah klub yang termasyhur. Manchester United dilaporkan akan bersedia menerima tawaran untuk pemain internasional Inggris, Jadon Sancho, musim panas ini. Erik ten Hag berupaya mengumpulkan dana transfer, dan Sancho menjadi nama yang banyak peminatnya. Meski berat, pemain senilai 73 juta pound sterling ini hingga kini belum bersinar terang. Sancho telah berjuang untuk beradaptasi dengan kehidupan di Liga Premier. Setelah menjalani tahun debut yang buruk, dia tampil mengesankan di bawah Erik ten Hag, tetapi secara keseluruhan, musimnya mengecewakan. Permainan Sancho tidak meningkat terlalu banyak, dan sekarang dilaporkan bahwa dia tersedia dengan harga sekitar 45 juta pound musim panas ini. Awal bulan ini, pakar transfer Fabrizio Romano mengakui bahwa dia tidak mengetahui sesuatu yang konkret pada tahap ini untuk Sancho. Menurutnya Ten Hag telah melindunginya dengan cara terbaik tahun ini, dan dia masih yakin bahwa Jadon memiliki potensi besar. Meski Tottenham dan Borussia Dortmund bernafsu membajaknya, para penggemar harus bersabar untuk melihat dia segera kembali ke performa terbaiknya. Manchester United mungkin akan mengalihkan semua perhatian mereka pada target lawas, Frenkie de Jong, setelah muncul laporan yang menunjukkan bahwa Barcelona bersedia melepaskan gelandang bintang mereka musim panas ini jika harganya tepat. Menurut publikasi Spanyol, Sport, tawaran besar untuk De Jong dapat membujuk mereka untuk membiarkan pemain Belanda itu pergi, karena mereka perlu menjual pemain demi mematuhi aturan financial fair play. United berusaha untuk mengontrak De Jong musim panas lalu seharga 71 juta pound, tetapi Barca menolak untuk melepaskannya. De Jong sejauh ini ingin bertahan di Nou Camp, dan sudah menolak pendekatan sebelumnya yang dilakukan oleh Setan Merah. Perkembangan terbaru tentang situasi De Jong kemungkinan akan memotivasi Ten Hag untuk menanyakan ketersediaan pemain. Dia sangat menghormati De Jong dan mengklasifikasikannya sebagai rekrutan impian. Sangat mungkin MU akan terjatuh dalam saga panjang lagi dengan De Jong. Sementara itu, 90 menit melaporkan,
Porto telah menawarkan pemain berusia 23 tahun, Diogo Costa, kepada Chelsea dan United, di tengah ketidakpastian yang terus berlanjut atas kemampuan mereka untuk mematuhi peraturan financial fair play. Diperkirakan mereka perlu mengumpulkan 45 juta pound pada 30 Juni, dan cara termudah untuk menerima dana yang signifikan adalah dengan menguangkan Costa. Kontrak pemain internasional Portugal itu berisi klausul rilis senilai sekitar 65 juta pound, tetapi kebutuhan Porto untuk melakukan kesepakatan dapat dibatalkan oleh Chelsea dan United yang memiliki target alternatif. Chelsea melirik Mike Maignan dari AC Milan dan Georgi Mamardashvili dari Valencia. Keduanya mewakili nilai uang yang lebih baik. United juga sudah melakukan diskusi untuk Onana dan telah mengadakan pembicaraan dengan Inter. Sementara David Raya dari Brentford dipandang sebagai alternatif yang lebih murah meskipun Brentford bersikeras bahwa kesepakatan untuk pemain berusia 27 tahun itu akan menelan biaya 40 juta pound.